Pemirsa, tangis haru pecah dalam pertemuan antara Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo dengan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo. Keduanya sempat terlibat perseteruan hingga berujung pengunduran diri Kasat Sabhara dari jabatannya. Tangis haru pecah saat pertemuan antara Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo dengan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya di kediaman Kasat Sabara. AKP Agus Hendro berulang kali meminta maaf kepada pimpinannya. Kapolres Blitar mendatangi rumah AKP Agus Hendro untuk bersilaturahmi dan memperbaiki hubungan setelah keduanya terlibat perseteruan. Sejauh ini masalah sudah clear ya, nggak ada masalah. Sebenarnya tadi saya sampaikan kan miskomunikasi. Miskomunikasi bisa saja terjadi ketika antara apa yang menjadi suatu kebijakan, perintah dari pimpinan dan kemudian di level bawah ini kan harusnya tidak saja menjabarkan tetapi sudah harus segera melaksanakan. Apa yang menjadi tuntutan pimpinan tentu menjadi tuntutan bagi masyarakat juga. Sebelumnya Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo mengundurkan diri dari jabatannya karena menerima perlakuan tidak enak dan sering dimarahi oleh Kapolres Blitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Penganiaya dan pembunuh dua pemulung di Bekasi ditangkap polisi. Satu dari dua pemulung itu dianiaya hingga tewas saat tertidur. Motif pelaku karena sakit hati lantaran korban tidak mau menjual gerobaknya. Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap pemulung di sebuah toko di Jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku juga berprofesi sebagai pemulung yang berinisial P dan K. Sudah 5 kali melakukan hal yang sama terhadap korban lainnya. Di hadapan polisi, keduanya mengakui segala perbuatannya dengan menganiaya kedua pemulung lantaran sakit hati kepada korban karena enggan menjual gerobaknya yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sejumlah barang bukti pun telah disita polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yang dia lakukan adalah ingin menguasai barang-barang milik korban. Ya, ingin menguasai barang-barang milik korban karena merasa si SLSK ini pernah tersinggung terhadap menjual gerobaknya. Ya, seharga 100.000 tetapi ditawar 50.000 oleh korban. Tetapi ada satu kalimat yang keluar yang tidak diterima oleh si tersangka. Nah, ini yang kemudian dia rencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Sebelumnya pada 29 September lalu, warga Jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan dua pemulung bersimbah darah di depan showroom mobil. Dalam rekaman CCTV milik showroom, keduanya dianiaya oleh dua orang tak dikenal. Usai dianiaya, kedua pelaku juga merampok uang dan membawa kabur gerobak milik korban. Kejadian ini baru diketahui warga sekitar pada pagi harinya. Pemilik showroom langsung melapor ke Polsek Cikarang Barat. Polda Metro Jaya menetapkan dua petugas lapas kelas 1 Tangerang sebagai tersangka karena menjadi kaki tangan dalam pelarian seorang narapidana mati kasus narkotika asal Cina, Chai Changpan. Sementara Chai Changpan masih diburu polisi. Dari hasil gelar perkara, kedua petugas lapas terbukti telah membantu Chai Changpan dengan menyediakan pompa air yang digunakan untuk menggali lubang di kamar selnya. Kedua oknum petugas lapas yakni S selaku Wakil Komandan Regu atau Wadanru serta seorang pegawai negeri sipil berinisial S yang merupakan petugas kesehatan. Kedua oknum lapas diberi upah Rp100.000 oleh Chai Changpan. Kedua petugas lapas kini telah dinonaktifkan dan dijerat pasal 426 KUHP tentang membantu pelarian narapidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas lainnya. Setiap hari kedua orang ini yang menyimpankan dari pompa air tersebut. Setelah selesai digunakan, disimpan selama kurang lebih hampir 8 bulan. Nah, ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara tim masih bergerak terus ke lapangan. Ya, saya sudah sampaikan kemarin kita perluas di daerah Babakan karena ada beberapa saksi-saksi masyarakat yang memang bertemu dengan Cican Vin di lapangan. Ya, dari keterangan itu yang kemudian kita kembangkan, tim masih bergerak. Tim Brimob juga masih bergerak membackup dari di Narkoba Polda Metro dan juga dari Krim Polda Metro Jaya dan juga Polres. Juga sudah kita turunkan ada 3 K9 K9 ya ke lapangan untuk melakukan pengejaran. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengejar, menangkap yang bersangkutan.